Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, coba saya cek yang tidak masuk hari ini. Fikri dan Ferdiansyah. Oke. Sakit ya? Baik, semoga yang sakit segera diberi kesehatan dan yang sehat semoga tetap sehat selalu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, saya punya sedikit motivasi buat kalian ya. Ya, itu gambar apa? Jam, ya. Saya rasa setiap kalian ya di rumah masing-masing pasti punya jam. Nah, itu. Coba kita perhatikan jamnya. Ada berapa angka di situ? 12 angka, ya. Berarti sehari kita punya 24 jam ya, 12 dikali 2. Oke, itu gambar jam. Dan sehari ada 24 jam. Oke, kemudian kita lihat lagi slide selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah tokoh-tokoh ternama ya. Pasti dari kalian sudah ada yang tahu. Coba kita lihat gambar yang pertama, ini gambarnya siapa? Elon Musk. Good, Elon Musk ya. Ya, kemudian ada gambar Pak B.J. Habibie. Dan yang terakhir Thomas Alva Edison. Bagus ya. Oke. Mereka itu ya semuanya berbeda-beda tapi punya satu kemiripan ya. Apa itu? Penemu atau pencipta. Dan mereka itu sama-sama orang jenius, sama-sama orang pintar, sama-sama orang hebat. Oke. Elon Musk adalah siapa sih? Elon Musk itu adalah orang terkaya di dunia ya. Yang punya perusahaan bernama Tesla ya. Mobil Tesla. Nah, mobil yang bisa pakai autopilot, bisa berkendara sendiri ya tanpa harus dikemudikan. Nah, itu. Bahkan Elon Musk ini kemarin beli Twitter. Ya. Harganya Twitter dengan pendapatan negara Indonesia itu masih mahal Twitter. Nah, kayak gitu ya. Betapa luar biasanya beliau. Kemudian ada Pak Habibie ya. Salah satu orang paling jenius di Indonesia dan yang menemukan teori crack dalam pesawat. Ya gitu. Kemudian ada Thomas Alva Edison, penemu lampu. Oke, berkat beliau dunia jadi terang benderang kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah dikaitkan dengan gambar yang tadi. Apakah mereka itu punya waktu yang sama dengan kita? Hah? Apakah mereka punya waktu yang sama dengan kita? Apakah Pak Habibie dengan kita pakai jam yang sama? Nah, berarti mereka dengan kita itu punya waktu yang sama. Mereka sehari punya 24 jam, kita punya 24 jam juga. Tapi kenapa beliau-beliau ini bisa sesukses itu? Ya, padahal waktunya sama ya. Nah, sehebat itu. Nah, bekerja keras, berusaha, pantang menyerah. Betul ya, memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi manajemen waktunya itu mereka hebat sekali ya. Orang yang hebat itu manajemen waktunya juga hebat ya. Tidak ada waktu yang sia-sia. Sedangkan kita apa? Kadang waktu yang tersisa dibuat leha-leha. Dibuat senang-senang, dibuat leha-leha, tapi beliau ini ya waktunya sama dengan kita tapi punya prestasi yang melebihi kita jauh kayak gitu. Maka dari itu anak-anak yang bisa kita ambil hikmahnya dari beliau-beliau ini adalah kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Makanya sampai ada yang ngomong waktu adalah emas atau waktu adalah uang ya. Jadi waktu itu adalah modal hidup kita. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Oke.
Sampai di situ dulu ya motivasi dari saya. Nah, jadi hari ini kita akan akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial akomodatif. Ya, kalau kemarin kan kita sudah belajar yang asosiatif dan disosiatif. Nah, hari ini kita akan mengupas yang akomodatif itu lebih dalam. Nah, dengan demikian tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif di masyarakat dengan tepat melalui kegiatan diskusi kelompok. Kemudian peserta didik mampu mengaitkan bentuk-bentuk akomodasi dengan realitas sosial secara tepat melalui kegiatan pemecahan masalah. Dengan tujuan pembelajaran yang seperti itu tadi, ya maka kegiatan belajar kita hari ini secara garis besar itu ada 3. Ya. Yang pertama diskusi kelompok. Kalian nanti belajar dan sekaligus membagi peran. Karena hari ini kita akan bermain peran. Nah, setelah bermain peran ya, kita juga akan melakukan yang namanya talk show, yang saya namai dengan smart talk show kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan menentukan solusi kayak gitu. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran ya, coba kita refresh dulu materinya. Nah, akomodasi. Masih ingat akomodasi kemarin? Apa akomodasi? Menyelesaikan masalah. Apa? Penyelesaian masalah. Masalah yang seperti apa? Interaksi sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang seperti apa? Konflik atau pertentangan. Nah, betul sekali ya. Akomodasi. Oh, terima kasih Figar. Oke, terima kasih Yuli. Oke, bagus. Nah, bagus, masih ingat. Jadi, akomodasi itu adalah bentuk interaksi sosial ya yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik. Nah, akomodasi itu anaknya ada banyak sekali ya, mulai dari 1 sampai 9. Nah, sekarang coba kalian diskusi kelompok ya, diskusi kelompok mencari tahu ya, apa itu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi ya. Coba kalian pelajari, diskusikan dengan kelompok kalian melalui LKPD yang sudah saya bagikan ya. Oke, silakan didiskusikan. Tuh, kita belajar. Oke, silakan. Saatnya diskusi kelompok. Oke. Ini. Ini jangan diingat loh. Ini nggak dikerjakan, ini nggak usah. Oke, nanti. Ini yang dipelajari. Nah, kalian baca dulu. Ini. Yang ini saja. Ini nggak usah. Ya. Jadi sekarang itu kegiatannya ya. Kalian belajar dulu, ini kan sudah ada bahan ajarnya ya. Nah, belajar dulu. Nanti baru mengerjakan yang ini yang akhir ini. Jadi ini jangan dikerjakan dulu, oke? Nanti kita mengerjakan B. Kita belajar dulu ya. Belajar dulu. Apa sih koersi itu, kompromi itu, arbitrasi, mediasi. Nah, itu tolong dipelajari dulu, oke? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Oke, sekarang kita ya belajar dulu yang ini. Ya. Belajar dulu yang ini, nanti baru yang
terakhir ya, ini terakhir sekali baru mengerjakan yang ini. Kita belajar dulu yang ini ya. Tolong dipelajari. Saya juga sudah mengirim juga kan di grup. Nah, misalnya ini tidak cukup nanti bisa membuka grup. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Gimana? Belajar dulu yang ini ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Apa gitu? Kenapa? Halo, gimana? Rek, sebentar. Oke, saya jelaskan dulu. Kita ya sekarang itu belajar yang ini dulu, ya Ya, kalian itu apa? Koersi itu apa? Kompromi apa? Arbitrasi apa? Mediasi apa? Itu belajar dulu. Ya, ini nanti kalau sudah di akhir baru kita mengerjakan ini. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, ya wes. Kedua belah pihak itu saling menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri gitu. Atau bisa dikatakan kompromi itu apa? Saling Saling menyelesaikan masalah. saling mengalah. Ya. Mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Ya, misalnya kita pengen ini, pihak lain juga pengen ini. Akhirnya apa ya? Kita ngalah aja wes, pihak lain juga ngalah juga gitu loh. Itu namanya kompromi. Itu. Ya, kita belajar ini dulu ya. Ini nggak usah dikerjakan ini nanti. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Oke, bagus. Oke. Oke, silakan belajar bentuk-bentuk akomodasi. Nah, bagus itu ada yang difoto. Bagus, good. Ya, aku 8B nih. Aku 8B juga itu. Aku 2. Aku 8E dulu. Bukan. Odo 8. Ayo belajar lanjut. Ini diskusinya. Oke, selagi kalian belajar ya, coba saya tanya. Ya. Yang bisa saya kasih nilai plus pasti ya. Coba apa bedanya mediasi dengan arbitrasi? Perbedaan mediasi dengan arbitrasi atau arbitrase. Kalau arbitrasi itu pihak ketiganya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kedua belah pihak. Sedangkan mediasi dia itu hanya sebagai penasehat belaka, tidak berhak memberi peraturan pada kedua belah pihak. Selain itu, yang mediasi pihak ketiganya bersifat? Pihak ketiganya bersifat netral. Oke, bagus sekali. Terima kasih, tepuk tangan. Ya. Siapa namanya? Ayunda. Oke, poin plus untuk Ayunda. Ayunda. Ya, itu ya arbitrasi dan
mediasi. Arbitrasi dan mediasi itu sama-sama pakai pihak ketiga. Cuma ada bedanya. Perbedaannya sudah dijelaskan oleh Ayunda. Bagus. Good, very good. Oke. Baik, kita sudah belajar ya, sudah belajar secara berkelompok. Kemudian ya sekarang itu kita akan membagi peran ya, peran yang mana nanti kalian itu akan menjadi narasumber dalam talk show ya. Ya, jadi di sini ada 5 masalah ya. Yang pertama ada KDRT. Yang kedua ada apa yang kedua? Yang dapat nomor 2? Rebutan warisan. Yang ketiga? Cekcok dengan warga. Yang keempat? Oke, sengketa kepemilikan tanah. Yang kelima? Persaingan tidak sehat. Oke, baik. Jadi dari kelima tema tadi ya. Silahkan kalian bagi perannya masing-masing ke dalam kelompok ya. Siapa yang menjadi ini, siapa yang menjadi itu. Yang jelas ya, kalian nanti akan melakukan talk show yang mana kalian akan menjadi narasumber, menjadi pelaku utama dari apa itu namanya, kasus yang sudah saya berikan tadi ya. Siapa yang menjadi bapaknya, siapa yang menjadi ibunya, siapa yang menjadi tetangganya, kayak gitu ya. Jadi ya silakan nanti kalian berembuk, kemudian kalian kuasai peran kalian, kuasai cerita kalian, kayak gitu ya. Jadi kalian bikin skenario kayak gitu. Nah. Intinya nanti kalian akan menjadi narasumber ya. Kalian harus paham kasus yang kalian hadapi. Kayak gitu. Kalian akan menjadi narasumber yang nanti akan diundang dalam talk show gitu loh. Kalian akan jadi narasumber yang akan diundang dalam talk show ya. Pernah lihat kan kayak brownies itu? Nah, itu kalian nanti akan diundang di depan, terus kita nanti akan berbincang. Nah, dari talk show itu tadi ya, nanti kelompok lain itu ngasih apa? Ngasih solusi. Gitu. Nah, gitu loh ya. Halo, perhatikan dulu ya. Nanti kelompok lain maju ya. Kelompok lain maju. Nah, kelompok yang di sini kalian ngasih solusi. Solusinya ditulis di sini. Ya, kayak gitu. Misalnya kelompoknya Figar maju, kelompok lain ngasih solusi ya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalian nanti bisa berdebat misalnya kalau solusinya dari kelompok lain itu tidak tepat, menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini gitu ya. Coba nanti kita apa itu namanya ya. Coba nanti kita bisa adu argumen seperti itu, kira-kira solusi dari kelompok lain itu sudah sesuai apa belum. Nah, solusinya itu apa sih? Bentuk akomodasi yang sesuai ya. Tuh. Bentuk akomodasi yang sesuai untuk menyelesaikan konflik anak-anak yang di depan ini apa gitu loh. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? Oke, coba sekarang kalian tentukan siapa nanti yang akan menjadi narasumber untuk maju ke depan. Oke. Saya nanya lagi. Kenapa? Ayo dalam apa ya? Yang tanya nanti saya. Kan saya pembawa acaranya. Kayak gitu. Tapi nanti kelompok lain boleh tanya juga. Gitu. Yang maju nggak semuanya. Ini berapa? Disesuaikan sama itu. Tiga. Cocok warga dengan gimana? KDRT. KDRT. Marah-marah di situ. Hah? Situ marah-marah nanti. Ya.
KDRT kan. Ini Pak, tiap hari tukaran. Jadi ini saya milih ini sama ini tapi tidak mau. Kan nggak sama. Tukaran cuma nyubit-nyubit, gak tukaran. Kalian itu talk show ya, nggak tukaran gitu loh. Nanti kalian tuh ditanyain kenapa gitu loh. Cuma ditanyain. Ada apa di rumah tangga kalian gitu loh. Nah, sudah di anu belum? Sudah dibaca belum ini? Ada berapa peran di sini? 3. Siapa aja? Ica. Ica, Adi sama Brahma kan? Nah, iya Brahma kan? Siapa yang jadi Ica? Karin. Ini anaknya nggak harus cowok loh ya. Misalnya kalian ganti cewek nggak masalah gitu loh. Ini Pak, ini ibunya, suaminya, anaknya. Dia bisa tari yang enggak. Tari agak mau gak dipaksa dari tadi saya. Nah, Brahma ini bisa cewek, Brahma ini bisa diganti, misalnya jadi bunga atau siapa gitu. Bunga sudah. Bapak ini ketawanya gak mau, Pak. Pak, saya kemarin itu sudah kerjakan, dia sudah kerjakan. Ini tidak pernah kerjakan, saya pilih ini. Ayo, pokoknya nanti semuanya saya tagih ya. Nanti semuanya saya tagih, pokoknya. Ya. Ayo. Ayo gimana ini? Ayo ikut deh. Ada berapa karakter di sini? Siapa? Kakek Sugiono sama pemilik bos. Oke, sudah ditentukan siapa-siapa? Nunjuk. Hah? Pemilik bos ini katanya. Terus? Terus yang kakek Sugiono, kakek sama kakek Sugiono. Ada yang mau. Ayo harus mau pokoknya, harus ada yang tampil nanti. Coba dirembuk lagi. Oke. Pak, di kelompok lain Gimana? perannya tidak bisa, yang belakang boleh bantu nggak? Boleh. Jadi apa ini apa toh? Ini yang perebutan harta warisan. Oh, harta warisan. Berarti ada berapa karakter di situ? 2. Budi dan Indah. Iya. Misalnya nanti ditambah yang lain nggak masalah. Misalnya keluar bibi. Loh, suami cuma satu masalahnya di sini laki-lakinya. Misalnya bibinya, ya. Yang jelas keluarga besarnya itu setuju kalau Budi itu yang dapat warisan banyak gitu loh. Coba. Kompore, betul. Kompore. Jadi tambah-tambah ini. Oke. Semakin dirumit. Kalian dimotif sedikit nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, oke. Gimana? Anda nih jadi KRT. Oke. Oke. Ya nggak apa-apa. Berarti ada sumber. Improvisasi nggak Pak? Jadi kayak ada penyocokan di dalamnya. Tiba-tiba. Boleh. Oke, good, bagus. Hah? Kalian itu ibaratnya kayak di brownies itu loh, Rek, ditanya-tanyain gitu loh. Berarti ceritanya ditambahin nggak apa-apa ya? Nggak masalah dimotif. Dikasih bumbu ya. Sebenarnya dapat 60% dari Ayo semangat. udah fix Pak. Ayo semangat.
Apa? Narasumber. Nanti yang nanya-nanya itu siapa? Pak. Saya. Saya. Oh. Iya, Bapak ini ya pertama ya. Kita kan kedua, Pak. Hah? Iya, kita kan kedua. Enggak apa-apa, ya sudah siap. Berarti nanti oke, sudah anu ya. Sepertinya sudah punya gambaran masing-masing. Nanti akan saya bimbing ya. Jadi nanti habis ini kita kan ada acara. Terus acara kita itu di dalamnya ada acara gitu loh. Nah, habis ini kita ada talk show kayak gitu. Ya. Ada acara di dalam acara, oke? Kemudian nanti kalian yang ada di sini semuanya itu adalah apa itu namanya? Enggak, dari kelompok masyarakat gitu loh. Kan ada namanya itu, ada Ayam Semur, anggota Yayasan Masyarakat Selalu Makmur ya gitu. Nah, intinya kalian di sini anggota masyarakat yang sedang menyaksikan talk show. Dari grup mana kayak gitu. Oke. Ya. Ini misalnya kan kelompoknya sendiri yang tampil kan. Ya. Nanti kelompoknya ini juga mengasih solusi. Hah? Yang ngasih solusi dari kelompok lain. Ya. Nah. Jadi ketika nanti kelompoknya ada yang tampil, kelompok lain itu kalian ngasih solusi. Solusinya dari mana? Itu tadi bentuk-bentuk akomodasi. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ini kan di depan. Ya. Bapak yang jadi hostnya kan kayak gini. Iya, saya yang jadi hostnya. Ya, kayak gitu. Oke. Yang bikin mampu kuat gitu kayak. Oke. Dapat konsep nanya nanti Dalam nggak bisa. wasiatnya juga saya ketemu teman saya. Nanti kamu yang nggak gitu. Kelihatan saya? Kelihatan? Oke. Kelihatan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, warga SMA Negeri 5 Jember yang saya banggakan. Selamat datang di Smart Talk Show bersama saya Alvin Wisasmara yang akan menjadi pemandu pada acara pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Acara pada siang hari ini akan diikuti oleh beberapa kelompok dari masyarakat ya, yang akan menonton dan menyaksikan bagaimana konflik-konflik di masyarakat ini yang terjadi. Kemudian kita akan berusaha memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Oke, selamat menonton. Sorry. Baik, kita lanjutkan acara kita. Kita sudah berkenalan dengan para audiens dari berbagai elemen masyarakat di Kota Jember. Mari kita persilahkan narasumber kita, yaitu Bapak Budi dan Ibu Indah beserta keluarganya. Silahkan, kami persilahkan.
Kalau kurang nambah lagi kursinya. Kurang orang dah? Enggak. Baik pemirsa, di sebelah saya sudah ada Bapak Budi, ya dengan Bapak Budi, terus Ibu Indah, ya, dan dengan satu lagi Bibinya Pak. Bibinya. bibinya. Oke, jadi keluarga Pak Budi juga bibi seperti itu. Baik, jadi masalah yang kita hadapi di sini adalah berebut warisan, ya seperti itu. Bisa diceritakan Pak Budi dan Bu Indah bagaimana kronologi kejadiannya? Jadi semenjak Bapak meninggal itu kami udah ada buku warisannya. Saya itu dapat 60% dari kekayaan dan juga Indah dapat 40% dari kekayaan. Tapi Indah itu ngeyel. Dia minta lebih katanya, padahal saya anak pertama gitu ya Pak. Saya juga menuntut lebih gitu. Kan saya udah dicantumkan dalam buku tersebut, buku warisan tersebut sudah fix gitu 60% dan sudah ditandatangani sama Bapak juga. Oh begitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya warisan siapa ini bapaknya Pak Warno ini 60%-nya untuk Pak Budi seperti itu. Tapi bagaimana pendapat dari Bu Indah? Ya gak bisa gitu. Kan saya yang lebih sering ngerawat. Kan tinggal di rumahnya saya. Harusnya kan saya dikasih tambahan warisan kayak gitu tuh. Menurut saya warisannya tuh harus dibagi 3 ya. Jadi di sini kan saya kan bibinya, otomatis saya kan saudaranya masa gak kecepatan sedikit aja, kan harusnya kan dibagi jadi 3. Ya gak bisa gitu, kan itu warisan buat anak-anaknya doang. Gak bisa, saya kan adiknya saya adik kandungnya loh. Tapi di surat warisan kan cuma tertulis anaknya Iya, aja. benar. Tetapi saya adik kandungnya Pak Warno. Gak bisa dong. Warisannya itu harus dibagi 3 kita. Gimana dibagi 3 ya? Ya nggak bisa Pak. Gak boleh Pak, kita di buku warisan sudah ada 2, yaitu nama saya, nama Budi sama nama Indah. Kalau dibagi 3 lagi nanti saya rugi dong. Loh, tapi kan saya kan adik kandungnya. Ya nggak bisa gitu. Kan di warisan kan tertulis cuma ada 2. Ya meskipun begitu, tapi kan saya kan adik kandungnya Pak Warno. Saya wajib untuk dapat warisan itu dulu. Jadi sebentar, ini kan adiknya Pak Warno ya? G. Terus Anda juga menuntut warisan dari Pak Warno? G. Kenapa seperti itu? Bisa dijelaskan? Karena saya adik kandungnya. Saya pikir karena saudara kandungnya, saya akan mendapatkan warisan itu juga. Karena di sini saya juga merawat Pak Warno juga. Oke. Gimana dari Pak Budi? Apakah Anda cukup fair dengan apa yang disampaikan bibi Anda? Enggak ya. Dalam surat warisan sudah tertulis jelas kalau saya itu dapat 60%, saya ulangi lagi 60% ya. Dan Indah dapat 40% dan itu gak ada sisanya lagi. Jadi Ibu Bibi gak boleh dong, minta gitu dong. Kita sebagai anaknya itu hak, bukan hak Bibi. Tapi kan saya saudaranya, saudara kandung. Ya gak bisa gitu, Bi. Emang kamu mau ya 60% ada di dia? Ya gak bisa, ya gak gitu juga. Kan saya yang lebih lama ngerawat Bapak. Jadi Bapak juga tinggal sama saya, makan sama saya. Jadi saya butuh warisan lebih. Oke, gimana pemirsa? Jadi Pak Budi ini sudah ditulis dalam buku warisan. Seperti itu sudah disepakati oleh keluarga mendapat 60%. Tapi ternyata Bu Indah itu tidak terima karena Bu Indah yang selama ini merawat Pak Warno. Di sisi lain ada juga adiknya Pak Warno yang menuntut warisan juga. Mungkin dari kelompok, mohon maaf, dari grup-grup masyarakat di sini ada yang bisa ngasih solusi? Ya, dari spion taksi. Oke. Silakan. Warisannya dibagi rata. Silakan. Ibu Yulia. Duduk, Pak. Ngomong ke sana. Ini perkenalan, Pak. Perkenalan.
Perkenalan apa langsung? Menurut saya langsung dibagi kata aja biar nggak ada cekcok begitu. Nggak bisa. Sedangkan barisannya cuma tulis nama anaknya. Kan cuma ada di buku doang. Kita bisa bagi kata. Ya nggak bisa gitu kan, dia bilang salah saya. Jika salah saya. Hak untuk saudara dan anak itu berbeda loh, Bi. Jadi kita sebagai anak lebih mendapatkan hak yang lebih daripada Bibi. Loh, tapi kan saya kan adik kandungnya ayah kamu. Pak Bibi ini maksa ya. Break dulu. Oke, pemirsa, kita sudah melihat bagaimana permasalahan atau konflik keluarga, yaitu rebutan warisan antara Pak Budi, Bu Indah dan juga Bibi, ya, memperebutkan warisan dari Pak Warno. Oke, coba saya minta di sini dari grup masyarakat, coba saya minta bagaimana pendapat kalian dan bagaimana solusinya. Seperti itu. Untuk solusinya mungkin kalian bisa selesaikan di pengadilan aja biar adil begitu ya. Sebaiknya kalian menyelesaikan perkaranya di pengadilan, yaitu adjudikasi. Gitu kan, Pak? Pendapat saya itu harus menggunakan adjudikasi yang harusnya diselesaikan di pengadilan. Soalnya kalau diselesaikan di pengadilan itu lebih tepat dan bisa rata semua, gak menjadi cekcok yang besar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Priontas. Baik, sudah ada beberapa pendapat dari masyarakat ya, bahwa penyelesaian masalah ini salah satunya bisa dengan jalan adjudikasi, yaitu menyelesaikan masalah dengan jalan di pengadilan. Seperti itu ya, keluarga Bapak Budi dan Ibu Indah. Semoga nanti segera ketemu solusinya seperti itu. Saya harap semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Oke. Terima kasih atas waktunya untuk keluarga Pak Budi dan Bu Indah dan juga Bibi. Saya harap semuanya bisa hidup dengan rukun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, anggota masyarakat yang saya banggakan, kita sudah masuk ke acara selanjutnya, yaitu dengan narasumber kedua, yaitu tentang permasalahan cekcok. Ya, jadi sepertinya ini ada cekcok antara yang punya hajatan dengan warga. Seperti apakah percekcokan mereka ini ya? Mari kita simak. Nah, mari kita persilakan, silakan Bapak Edi dan keluarganya, silakan. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Edi dan juga warga Desa Sugihwaras, seperti itu, dan juga dari pihak kelurahan. Mohon diperkenalkan diri. Saya sebagai Bapak Edi. Saya sebagai Pak Yanto dari warga Desa Sugihwaras. Saya sebagai pihak desa. Bisa diceritakan bagaimana kronologi kejadiannya? Saya ini sebagai warga. Saya ini Pak Edi. Saya akan mengadakan hajatan pernikahan besar-besaran. Saya minta izin kepada kepala desa. Apakah diperbolehkan? Ya, saya izinkan. Oke, jadi Pak Edi ini
sedang mengadakan hajatan ya, besar-besaran. Kemudian sepertinya ini menggunakan sebagian jalan ya Pak ya? Iya. Kenapa seperti itu Pak? Soalnya saya ingin mengadakan hajatan besar-besaran tuh agar mewah gitu, agar anak saya tuh bangga bahwa bisa membanggakan anak kita sendiri gitu. Oke. Tapi itu memakan jalan ya Pak ya? Nggih, memakai jalan. Jadi saya minta izin dulu kepada kepala desanya. Terus bagaimana dari desa, apakah menyetujui Pak kalau jalannya itu dipakai? Ya saya setujuin karena Pak ini sudah minta izin. Tapi saya kaget soalnya warga itu banyak yang protes. Ternyata jalan yang dipakai itu besar. Oke. Padahal ini semua sudah mendapatkan izin ya untuk hajatannya ya. Hajatan sudah izin pakai jalan, tapi banyak warga yang protes. Coba Pak Yanto, perwakilan dari warga, kenapa Pak? Bagaimana protesnya itu? Jadi gini, masalahnya yang dipakai itu jalan utama yang merupakan jalan utama dari Desa Sugiwaras, yang kalau misalnya dipakai itu entah seperempat jalannya atau setengah jalannya atau lebih banyak lagi itu akan membuat macet karena kan dipakai gitu, jadi kayak gak bisa lewat gitu. Jadi banyak menimbulkan warga yang protes karena jalan utama dari desa tersebut digunakan gitu. Oke. Jadi begitu Pak Edi, katanya warga itu jalannya malah menjadi semakin macet, itu gimana Pak Edi? Ya kalau semisal menjadi semakin macet itu kan saya sudah minta izin kepada kepala desa untuk mengizinkan bahwa saya akan mengadakan pernikahan besar-besaran di jalan tersebut. Gimana dari warga? Apakah pendapat Pak Edi ini bisa dibenarkan? Kalau pendapat kayak gitu sebenarnya sangat salah dan nggak bisa dibenarkan. Soalnya kalau misalnya mau mengadakan acara yang besar-besaran, kenapa Pak Edi nggak nyewa gedung? Kenapa malah pakai jalan? Kenapa jalan utama dari Desa Sugiwaras itu malah dipakai? Kan mengganggu. Saya juga terganggu Pak. Anak saya telat sekolah. Sakit hati saya Pak. Gimana Pak Edi tanggapannya Pak Edi? Tanggapan saya bisa nyewa gedung yang besar, tapi biayanya tambah besar soalnya belum masih resepsinya, terus cateringannya, apalagi masih banyak lagi kalau nyewa gedung itu besar. Kan saya sebagai warga, apakah masa gak boleh meminta sesuatu cuma satu kali akan mengadakan hajatan besar-besaran? Apakah warga begitu kejam kepada saya? Atau mungkin gimana tanggapan dari Pak Lurah atas kejadian ini Pak Lurah dari pihak desa? Komentarnya gimana? Ya saya setuju dan memperbolehkan karena Pak Edi ini sudah menitipkan uang ke saya. Oh, jadi ada semacam kerjasama ya Pak Edi dan pihak desa ini? Iya. Enggih, ada kerjasama. Soalnya saya sudah izin, tapi kepala desanya ini masih belum memberitahu kepada masyarakat bahwa saya akan mengadakan hajatan besar-besaran. Oke, gimana kalau tanggapan dari warga, Pak Yanto? Kan Pak Edi tadi ngomongnya pihak kepala desa ngomongnya dikasih sebuah titipan. Soalnya Pak Edi mau mengadakan acara besar-besaran. Terus gini, kenapa uang titipannya nggak dibuat nyewa gedung? Kan bisa uang titipannya buat nyewa gedung, Pak. Jangan menggunakan jalan, Pak. Gitu. Oke. Baik, para masyarakat yang saya
banggakan ya. Ini sepertinya agak memanas diskusi talk show kita hari ini. Coba pendapat dari masyarakat gimana? Atau mungkin ada yang bisa ngasih solusi seperti itu? Baik, ini sepertinya ada tanggapan dari kelompok mana? Kuda Poni. Oke, kumpulan pemuda Pondok Ngangeni. Oke, silakan Ibu Bunga menanggapi. Tanggapan saya itu termasuk dengan konsiliasi atau perdamaian. Jadi itu menurut pendapat saya damai aja, terus diselesaikan dengan baik-baik gitu loh. Maksudnya kayak berdiskusi yang baik gitu, jangan bertengkar seperti itu gitu. Terus apa ya, kayak diskusi supaya tujuannya itu jadi satu gitu loh. Jadi pendapatnya itu jadi satu, jadi solusinya itu satu aja gitu, mencapai tujuan bersama gitu. Udah. Oke. Sudah. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Bunga ya. Oke, dari warga lain silakan. Ada tanggapan, ada komentar, atau ada solusi? Oke, kita ada pendapat dari Bapak Figar ya, dari kelompok Kelinci Liar, Keluarga Lincah Cinta Lingkungan dan Tanah Air. Oke, silakan. Menurut saya itu pakai akomodasi arbitrasi aja. Kalian itu memilih salah satu suatu pihak ketiga. Pihak ketiganya bisa Pak Kepala Desa. Pihak ketiganya itu ngasih saran aja atau ngasih keputusan. Kan Bapak sudah tahu banyak demo-demo dari warga dan Bapak ini akan memberikan memberikan tindakan apa gitu. Kan udah banyak demo, jadi Bapak memberikan tindakan apa? Sudah banyak masukan ya? Iya, meskipun itu hak Pak Edi untuk meminjam jalan, tapi juga hak untuk warga lain untuk memakai jalan tersebut. Oke, jadi solusi yang ditawarkan dari kelompok Kelinci Liar ini adalah arbitrase, ya. Jadi harus ada pihak ketiga yang menengahi konflik ini, ya. Bagaimana? Ada pendapat lain? Oke. Baik, sepertinya dari kelompok mana ini? Kelompok Ayam Semur. Oke, ada pendapat lain? Silakan berpendapat. Bapak Figar. Saya tidak setuju untuk pendapat dari Bapak Figar. Lebih baik kalau Pak Yadi. Berdiri aja, berdiri. Yang keras ya, yang keras. Saya tidak setuju untuk pendapat dari Bapak Figar. Menurut pendapat saya, sebaiknya lebih baik kalau Pak Yadi melakukan konsiliasi dengan para warga dan saling membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan asimilasi, sehingga tercapainya tujuan bersama yang tidak saling merugikan antar pihak. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Ayam Semur. Baik pemirsa, semuanya sudah berpendapat ya. Yang saya lihat banyak sekali pendapat di sini ya. Ada yang menggunakan ada yang menggunakan arbitrase, ada yang menggunakan konsiliasi. Nah, oke, silahkan bapak-bapak semua selesaikan masalah ini dengan bijak. Yang jelas kami semua warga di sini mendukung untuk terciptanya perdamaian agar situasi dan kondisi warga di Sugihwaras bisa damai dan tanpa ada masalah seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Edi dan warga. Oke, silakan kembali. Baik, kita sudah
menyelesaikan talk show hari ini ya, sudah cukup luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, good, terima kasih. Oke, tadi sudah saya sudah saya lihat kelompoknya sudah memerankan talk show dengan baik ya, seperti biasa ya. Saya akan memberikan penghargaan berupa snack seperti biasa ya. Silakan maju untuk kelompoknya siapa ya ini ya. Oke. Baik, kelompoknya Vika dan Taraka. Oke, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ayo perwakilan Fikar sama Taraka, ayo sini. Silakan maju ke sini. Sini. Oke, selamat untuk kelompok terbaik ya. Foto ya. Gak apa-apa, cinta kita gak bakal putus kok. Selamat. Ya. Ya, bagus. Yuk, foto dulu yuk. Foto dulu. Ya. Ayolah, bukan persetujuan 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, selamat. Silakan kembali. Ya dong ya, yang lain harus semangat ya. Dibagi nanti. Oke. Oke, ayo duduk dulu. Oke. Ya, baik anak-anak ya. Terima kasih atas partisipasi pada siang hari ini ya. Dalam pembelajaran kita dengan menggunakan talk show ya. Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Besok lagi. Ya. Bagaimana pembelajaran secara berkelompok? Nah. Bagaimana? Apakah materinya bisa dipahami? Oke, terima kasih ya. Saya harap nanti yang belum kelihatan taringnya di sini, oke, coba kita munculkan ya. Kita semua punya waktu yang sama, kita punya kesempatan untuk sukses yang sama ya. Jadi tetap semangat ya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, silahkan buka halaman 152 ya, buku paket. Kita akan belajar tentang bentuk-bentuk, mohon maaf, kita akan belajar tentang lembaga sosial seperti itu ya. Silahkan dibaca bukunya, nanti kita minggu depan akan kembali lagi bertemu seperti itu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, coba saya ingin Fikar menyampaikan kesimpulan untuk hari ini. Oke. Ya. Sini. Oke. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kegiatan kita hari ini adalah kita dapat mempelajari tentang macam-macam akomodasi, antara lain banyak ya. Arbitrase. Ya, dan juga kita bisa belajar tentang musyawarah, tentang perdebatan dan penyelesaian masalah juga. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Fikar. Ya, baik. Itu.
Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ya, saya ada sedikit quote seperti itu ya. Berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, yaitu kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah dengan solusi yang sama ya. Maka dari itu kita itu belajar di sini bagaimana sih sebenarnya menyelesaikan masalah yang pas, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.